Welcome to Broker Podcast. Welcome to Broker Podcast, tempatnya kamu mencari informasi seputar pekerjaan. Halo Sobat Yasmin di seluruh penjuru Indonesia, apa kabar nih? Aku harap selalu baik-baik aja ya, walaupun lagi pandemi. Oh iya, aku jadi ingat pepatah lama nih Sobat Yasmin. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kita kenalan yuk. Kenalin, aku Farah yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Nah, sebelumnya aku ada info menarik nih buat kalian yang lagi mempersiapkan karir, tapi masih bingung dalam membuat CV, persiapan dokumen kerja, dan lain-lain. Bisa banget loh daftar layanan Yasmin, di mana layanannya itu ada review CV, konsultasi kerja, dan berbagi dokumen kerja ataupun template CV. Layanan ini dikelola oleh tenaga profesional yang berpengalaman, mahasiswa, dan juga fresh graduate. Caranya gampang banget nih tentunya. Langsung aja kalian daftar di bit.ly/layanan Yasmin. Dan yang bikin makin senang nih ya, layanan ini tuh gratis loh. Tunggu apa lagi? Langsung aja yuk daftar dan pilih layanan yang kamu butuhkan. Sobat Yasmin, gak kerasa ya, udah setahun lebih nih kita menghadapi pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah sih kasusnya udah lumayan berkurang ya. Sehingga para karyawan pun udah mulai bisa kerja di kantor ya kan, atau yang kita kenal tuh istilahnya WFO. Nah, perihal bekerja di kantor, Sobat Yasmin pernah nggak sih ngerasa lelah, stres, atau burnout di tempat kerja? Pastinya pernah dong ya, dan tentunya udah jadi rahasia umum bahwa kondisi hati dan perasaan seseorang mempengaruhi kita. Nah, buat teman-teman yang masih bingung gimana caranya mencapai kebahagiaan di tempat kerja, tenang aja ya teman-teman. Kita bakal bahas tuntas nih di podcast kita kali ini. Dan sebelum aku mau ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber, aku mau ngenalin sedikit nih tentang narasumber kita pada kali ini. Oke, pada malam ini narasumber kita ini ada Kak Astri Grace de Olivia Napitupulu. Kak Grace ini merupakan sarjana keperawatan dari Universitas Padjadjaran Bandung. Dan untuk pengalamannya sendiri nih ya, Kak Grace ini merupakan project assistant di PT Bangun Cipta Marga, COO dan co-founder di Insan Capital, personal assistant by project di PT Arta Baswara Semesta, dan juga personal assistant to CEO di PT 1% Edukasi. Wah, luar biasa banget ya Kak Grace ini. Langsung aja yuk kita sambut narsum kita. Halo Kak Grace, apa kabar nih Kak? Halo, kabar baik. Gimana kabarnya Farah? Alhamdulillah Kak, aku juga kabar baik nih Kak. Sehat ya? Walaupun Iya, pandemi nih, masih online semua. iya. Kalau boleh tahu nih Kak, aku manggilnya apa nih? Kak Astri, Kak Grace, atau Kak Olivia? Kak Grace aja. Oh, Kak Gak Grace apa, Kak aja. Grace aja. Atau Kak GG juga boleh kalau misalnya lebih nyaman. It's okay. Oke. Nah, kalau boleh tahu juga, Kakak tuh sekarang lagi sibuk apa aja sih, Kak? Kalau kesibukan sebenarnya lagi di dua hal sih. Tadi kan lagi di project assistant nih di PT Bangun Cipta Marga. Sama aku juga ada side hustle di Insan Capital. Tapi itu juga sebenarnya self-employed. Jadi sebenarnya ya by project saja gitu. Jadi sebenarnya full time-nya sekarang lagi di project assistant di Bangun Cipta Marga. Seperti itu. Wah, sibuk banget ya pasti ya, Kak. Ya, kinda, tapi harus tetap disyukurin sih Ya, produktivitasnya. betul banget, Kak. Nah, kalau Kak Grace sekarang lagi sibuk kerja gitu ya, Kak. Kalau aku pribadi nih lagi sibuk kuliah nih, Kak. Aduh, banyak banget tugas numpuk nih. Semester berapa nih, Farah? Semester 3, Kak, kebetulan. Oke, masih hangat ya berarti ya Iya, masih kuliahnya. hangat. Baru jadi Semangat, semangat, cutting nih, semangat, Kak. semangat. Oh, iya bener. Baru nerima ade baru ya? Mahasiswa Iya, baru. betul banget, Kak. Nah, seperti yang udah disinggung sebelumnya ya, Kak, kali ini kan Mhm. kita bakal membahas mengenai bagaimana mencapai kebahagiaan di tempat kerja. Karena sesuai dengan tema kita saat ini, yaitu mindfulness, resep bahagia di tempat kerja. Wah, ini menarik nih ya, pasti ya, Kak. Ya, sebenarnya kalau mindfulness lumayan sering sih ya sekarang bergaung ya, kayak practicing mindfulness dan lain sebagainya.
So it's kind of Iya. interesting to talk with you and share with you ya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, dari mood Kakak sendiri, nah sekarang lagi gimana sih Kak? Apakah Kakak sedang burn out, atau lelah, atau happy? Gimana nih Kak? Kalau mood sekarang mostly happy. Ya kalau lelah ya wajar lah ya, udah jam Iya, wajar. segini wajar. Tapi kalau mood overall aku sekarang lagi happy karena ketemu teman-teman semua nih malam hari ini ngobrol bareng, sharing bareng. Peres nggak sih? Enggak kan? Nggak peres ya? Nggak peres ya? Santai aja sih Kak kita ya. Santai Walaupun kita aja. ketemunya via online ya Kak. Betul, betul, betul. Nah, menurut Kakak sendiri tuh seberapa penting sih Kak rasa kebahagiaan itu untuk Kakak? Sekaligus kan Kakak sekarang tuh jadi karyawan ya Kak. Seberapa penting rasa bahagia untuk karyawan? Dan kenapa gitu kebahagiaan itu diperlukan Kak dalam bekerja? Oke. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi, rasa happy itu sangat penting. Nggak cuma buat karyawan ya, tapi atasan juga. Pokoknya the whole elements in the company itu penting untuk merasa happy ketika bekerja. Kenapa? Karena menurut aku ketika kita happy, ketika aku moodnya happy, maka aku biasanya nih lebih gampang untuk ngerjain pekerjaan aku. Gampang di sini dalam artiannya biasanya kualitasnya lebih oke, terus ideas yang aku kasih tuh bisa lebih fresh, bisa lebih apa ya? Kalau bahasa buku ya tuh lebih cemerlang lah, lebih enlighten gitu ya. Dan biasanya ketika aku diskusi atau meeting, kalau mood aku lagi bagus, itu biasanya lebih efektif meetingnya. Jadi kayak aku bisa nangkep lebih cepat, aku bisa proses lebih cepat. Karena kan kalau peran aku nih di sini kan sebagai project assistant, otomatis aku berhubungan dengan berbagai macam project baru dan ongoing projects. That's why kayak aku dibutuhkan untuk bisa thinking clearly lah the whole day gitu. Dan menurut aku ketika mood aku sedikit down itu tuh bener-bener ngaruh nih sama kualitas kayak aduh ya udah berarti ditunda dulu deh kerjaan yang ini. Jadinya to-do list-nya mulai geser. That's why aku mulai memahami, mulai paham, oke ketika mood aku happy ternyata standar pekerjaan aku tuh bisa lebih oke loh ketika mood aku mulai sedikit drop atau ada trigger-trigger tertentu yang sedikit bikin aku mungkin agak bete atau mungkin agak sedih dan lain sebagainya. Dan disitulah aku mulai memahami, oke ternyata bawa mood happy, bawa energi positif ke kantor tuh sangat penting banget karena ngaruh ke result dari pekerjaan kita gitu. Iya, bener banget Kak. Aku setuju banget nih sekarang sama Kakak. Karena ini relate juga sih sama aku sebagai mahasiswa gitu ya. Ikut organisasi juga, kepanitiaan juga. Ya walaupun banyak tugas dan itu mepet banget gitu ya deadline-nya. Tapi kalau misalkan akunya lagi happy, jadinya tuh semangat gitu ya Kak untuk mengerjakannya. Betul, betul, betul banget. Karena kalau kita happy entah dari apa yang kita lakuin atau mungkin happy karena teman-teman sekitar kita, teman-teman kantor, teman-teman kuliah, itu tuh bakal ngaruh banget kan ke kita kerjanya gimana, kita diskusinya gimana, dan lain sebagainya. That's why being happy is one thing lah, one essential thing menurut aku. Iya, betul banget Kak. Nah, tadi kan kondisi karyawan itu mempengaruhi kualitas kerja ya Kak. Betul. Nah, selain untuk kualitas kerja itu sendiri, ada pengaruh juga nggak sih Kak buat perusahaannya? Apakah si kondisi karyawan itu berpengaruh juga gitu Kak ke perusahaan? Otomatis akan berpengaruh karena dengan kualitas kerja yang dihasilkan itu akan ngaruh ke kredit perusahaan gitu kan. Kayak kalau misalnya karyawan kerjaannya atau kinerjanya buruk, otomatis akan ngaruh ke nama baik perusahaan. Begitu pun sebaliknya gitu. That's why jadi tuh kayak hulu ke hilirnya itu adalah dari personal masing-masing karyawan gitu. Gimana bisa membawa diri, gimana bisa mengontrol perasaan, mengontrol pemikiran. Karena ketika internal masing-masing karyawannya bisa oke, itu bisa ngaruh ke daily to-do list-nya, daily job-nya, daily task-nya, which juga nanti akan ngaruh in the meantime ke kredit perusahaannya. Mungkin jadinya perusahaannya bisa ngasilin mungkin products yang oke gitu kan, mungkin bisa bawa projects yang oke, bawa ideas yang bagus, atau mungkin bisa jadi booming secara nilai saham dan lain sebagainya. Itu bisa ngaruh dari bagaimana karyawannya bekerja. Which is when they are happy, they work better gitu. Ketika kita happy, kita akan bekerja lebih baik. Oke, berarti benar-benar berpengaruh banget ya Kak kondisi karyawan itu. Dan sangat-sangat penting ya Kak. Betul, betul. Nah, tadi kan kita ngebahas tentang kebahagiaan karyawan ya Kak. Tapi kan sayangnya gitu ya, hidup itu nggak selalu bahagia ya Kak. Bener nggak Kak? Betul sekali. Ya, misalnya dari pengalaman aku nih, aku juga pernah ikut PKL ya Kak waktu SMK. Nah, saat aku SMK itu,
Pas PKL di tempat kerja aku ketemu sama temen baru dari sekolah lain. Tapi sayangnya gitu ya Kak, perlakuan dia ke aku tuh bikin aku jadi kurang nyaman gitu Kak. Bisa dibilang istilahnya itu toxic gitu. Oke. Dan itu bikin aku jadi kurang semangat dan juga bikin aku jadi males gitu Kak buat ke tempat kerja karena bakalan ketemu dia gitu setiap hari. Oke. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih Kak, pernah nggak sih Kak mengalami hal-hal yang bikin semangat atau kebahagiaan Kakak itu menurun saat di tempat kerja? Boleh cerita-cerita Kak? Oke, itu pasti. Karena pasti kita berhubungan dengan banyak orang yang nilai, visi, misi, karakternya tuh nggak mungkin sama dengan kita. Pasti kan beda-beda ya tiap orang. Nah, tapi yang menjadi poin dan highlights aku adalah karena kan aku di Instant Capital juga sempat berhubungan dengan beberapa orang gitu kan. Externally, internally juga. Dan dalam satu tim itu memang penting untuk menjaga bond sih, menjaga bond dan mengerti satu sama lain. Mungkin aku sedikit cerita dari sudut pandang ini ya, Instant Capital, organisasi yang aku bikin sama teman-teman gitu. Nah, kalau di sini sebenarnya ketika membangun organisasi itu penting untuk bisa menjaga bond dari tiap anggota timnya itu untuk tetap maintain in a good way gitu. Kenapa? Karena ketika bondnya bagus, ketika hubungan masing-masing orang itu bagus, maka bisa terbentuk nih tim yang lebih suportif. Yang tadi itu mencegah adanya toxic gitu kan di lingkungan kerja. Karena nih, ketika bondnya rusak atau bondnya ada satu orang yang kurang erat nih kaitannya sama yang lain, itu bakal ngaruh. Kenapa? Karena ketika misalnya satu orang unmotivated nih, ketika satu orang nggak semangat, kerjaannya terbengkalai, itu akan ngaruh lagi ke orang yang lain. Orang lain mempengaruhi lagi orang lain. Nantinya akan mempengaruhi kepada keseluruhan tim. Nah, aku merasakan itu bisa berpotensi muncul ketika bond itu, ikatan itu antara tim itu tuh tidak terjaga. Nah, gimana caranya supaya bond itu tuh terjaga? How to maintain this bond gitu ya antara tim di kantor atau di pekerjaan atau dimanapun di organisasi misal, yaitu menurut aku ketika aku assess ya, ketika aku assess, aku dalamin, ternyata tuh melalui satu hal yaitu komunikasi. Gitu. Aku merasakan ternyata kayaknya penting ya kalau misalnya di kantor mungkin ataupun di organisasi atau mungkin di perusahaan sendiri misalnya atau di mana gitu, misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali seluruh tim itu tuh ngobrol di luar pekerjaan. Itu menurut aku penting. Jadi kayak getting along with each other gitu. Jadi kayak kenal satu sama lain. Atau mungkin pas istirahat nih, istirahat makan bareng sambil ngobrolin. Itu menurut aku sangat efektif untuk bisa mengenal satu sama lain. Jadinya kita bisa lebih, oh ternyata si A ini karakternya dia ini ya, extrovert ya anaknya. Jadi kayak kalau nge-approach dia itu tuh harus ini pembawaannya seperti ini. Sedangkan kalau B ini harus lebih ekstra nih, bawahnya harus lebih hati-hati karena dia ternyata sensitif, mudah merasakan terlalu peka dan sebagainya. Nah, dari komunikasi itu tuh, dari komunikasi di luar pekerjaan itu, yang menurut aku tuh bisa bikin lingkungan kerjanya tuh lebih positif, lebih happy. Jadinya kita yang ada di lingkungan kerja itu bisa happy juga, ikutan happy. Dan nantinya ngaruh deh ke kerjaan. Jadinya standarnya lebih oke, kualitasnya juga lebih oke. Itu sih menurut aku. Kejawab nggak ya? Kejawab ya? Iya, kacau banget sih Kak. Jadi penting banget ya komunikasi Kak. Betul, betul. Salah satu caranya Kebetulan aku komunikasi. juga, iya Kak. Kebetulan aku juga anak ilmu komunikasi nih Kak. Oh gitu, oke. Nice to know you. Nah, tadi tuh kan kita ngebahas tentang ini ya Kak, kebahagiaan tadi ya Kak. Dan aku Betul. juga sempat nyinggung kalau misalkan kebahagiaan itu kan nggak selalu ada gitu ya Kak. Kita Hmm. pasti juga pernah ngerasa lelah, stres, burnout. Betul. Nah, back to tema kita kali ini nih Kak, tentang mindfulness itu sendiri. Menurut Kakak, mindfulness itu bisa jadi solusi nggak Kak untuk para karyawan? Dan yang aku tahu gitu ya Kak, mindfulness itu kan kayak semacam konsep di mana kita fokus untuk hidup saat itu begitu ya Kak. Atau bahasa kerennya itu living in the moment gitu ya Kak. Bener nggak Kak? Yes, betul. Oke. Nah, pandangan Kakak terhadap mindfulness itu gimana sih Kak? Dan itu bisa jadi solusi nggak sih Kak untuk para karyawan yang emang lagi ngerasain burnout, stres, atau lelah gitu Kak? Oke, sebenarnya ini agak tricky sih. Kalau misalnya aku personal, sebenarnya melihat mindfulness itu tuh sebagai personal issue ya. Jadi kayak kita nggak bisa maksa ini seluruh karyawan, oke, supaya lo happy, lo harus being mindful dengan apa yang lo kerjain sekarang. Lo harus living in the present, bla 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 bla. Kita nggak bisa kayak gitu ke setiap karyawan. Aku mungkin belum terlalu expert dalam hal mindfulness, tapi aku sudah mulai sedikit demi sedikit belajar dan mempraktikkannya melalui meditasi sebenarnya. Dan sebenarnya untuk belajar practicing mindfulness itu tuh nggak bisa melalui teori atau disuruh, tapi harus benar-benar dari orangnya itu sendiri kan kayak oke, gue kayaknya mau belajar nih meditasi supaya gue lebih mindful atas hari-hari gue gitu.
Tapi menurut aku pribadi, mindfulness bisa menjadi salah satu solusi karena itu bisa melatih kita kan being aware gitu ya, kayak living in the moment, living in the present tadi kalau kata Farah gitu kan. Jadi kayak kita aware nih sama apa yang terjadi di diri kita, apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, sehingga kita most likely bisa lebih mudah mengontrol perasaan, mengontrol emosi, mengontrol pikiran kita gitu, karena kita being mindful. Karena kalau misalnya yang aku pelajari ya dan aku rasakan ketika aku meditasi gitu, itu tuh aku belajar kan untuk mengetahui atau assessing apa yang lagi aku pikirin, apa yang lagi aku rasain tanpa judging, tanpa apa namanya menghakimi gitu kan, kayak mungkin aku lagi sedih, mungkin aku lagi anxiety gitu kan, mungkin aku lagi stres nih banyak deadline dan lain sebagainya. Tapi itu aku rasain aja ketika meditasi aku kayak oke, gue banyak deadline, gue hari ini akan begini, 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 gue lagi ngerasa takut, gue lagi ngerasa panik dan sebagainya, oke, it's okay. And that's not a big deal gitu kan. Cukup gitu. Dan ketika selesai meditasi, biasanya itu akan lebih, apa ya, kalau aku pribadi sebenarnya akan lebih energize gitu. Dan itu yang bisa bikin moodnya lebih oke. Jadi makanya aku bilang mindfulness bisa menjadi satu solusi, tapi itu tidak bisa dipaksakan ke setiap orang karena butuh kayak ada panggilan gitulah, panggilan tersendiri kayak oke, kayaknya gue mau belajar nih untuk meditasi sedikit demi sedikit gitu, nggak bisa kayak disuruh Grace kamu harus belajar meditasi mindful biar kamu happy di kantor dan sebagainya, nggak bisa kayak gitu, harus dari diri orangnya sendiri. But it can be a solution ya. Oke, jadi harus dari diri kitanya sendiri ya, Kak. Keinginan Betul. sendiri gitu. Betul keinginan sendiri. Nah, aku mau nanya nih, Kak. Apa aja sih, Kak, yang perlu dipersiapin untuk menerapkan mindfulness ini? Oke. Sebenarnya kalau misalnya aku baca-baca ya, kemarin-kemarin tuh sebenarnya kalau aku baca dan aku pelajarin along the way gitu, sebenarnya nggak perlu banyak hal yang dipersiapkan untuk latihan mindfulness. Yang perlu dipersiapkan adalah diri kita ya sebenarnya gitu kan. Kayak gimana diri kita apakah siap untuk belajar being mindful atau belum siap. Karena biasanya kalau orang belum siap, kayak tadi, belum pengen, mau mencoba, belum ada panggilan, belum ada intensi ke sana, biasanya kayak aku dulu cenderung malas-malasan dan nggak ngerasain apapun benefitsnya gitu. Jadinya kayak ya udah gitu doang, cuma tutup mata, duduk, ya udah, habis itu nggak ada ngerasain efeknya. Itu kalau misalnya belum ada intensi yang jelas. Nah, ketika sudah mulai ada intensinya, tinggal mempersiapkan diri aja. Mempersiapkan diri sama paling akan lebih baik jika melakukannya di ruangan yang tenang atau lebih kondusif. Jangan kayak misalnya di kantor nih, ada misalnya ada 6 orang, tiba-tiba tutup mata di tengah-tengah pekerjaan gitu, tutup mata meditasi. Ya, sebenarnya bisa, asalkan kita udah bisa mengontrol distraksi di sekitar kita, it's okay gitu. Cuma kalau misalnya kayak aku yang masih beginner, masih basic gitu kan, masih baru mulai, akan lebih baik kalau misalnya sedikit melipir nih, entah ke kamar mandi atau mungkin ada ruangan kosong gitu. Jadi bisa lebih efektif untuk meditasinya sehingga bisa lebih mindful. Nggak ada yang perlu dipersiapkan secara spesifik sih, paling itu aja. Diri kita dan juga lingkungan yang kondusif. Mungkin. Oke. Nah, untuk meditasinya sendiri sih, Kak, itu Hmm. biasanya berlangsung berapa lama sih, Kak? Kalau meditasi, jadi sebenarnya aku kalau meditasi itu pagi hari. Jadi pas bangun tidur biasanya aku tuh langsung keluar cari yang matahari, udara luar gitu. Terus aku meditasi 15 sampai 20 menit. Itu kalau di rumah, kalau di kosan gitu ya. Cuma kalau di kantor sebenarnya aku nih belum mempraktekkan sih kalau di kantor karena aku kayak belum bisa menyempatkan nih waktunya, kayak nyari waktunya untuk bisa meditasi di sela-sela pekerjaan itu gimana aku belum bisa. Cuma aku emang udah cukup banyak baca dan cukup banyak nonton-nonton YouTube dan lain sebagainya gitu, teknik dan caranya. Sebenarnya kalau untuk di sela-sela pekerjaan tuh biasanya ada guides meditasi yang cuma 3 menit sampai 5 menit. Jadi kayak bener-bener cuma untuk take a break doang gitu. Capek ngeliat monitor nih, misalnya capek ngeliat monitor, capek pusing mikirin kerjaan gitu kan, deadline dan lain sebagainya, to-do list dan lain sebagainya. Oke, melipir dulu nih 3 menit buat meditasi sejenak, pakai guides boleh, kalau misalnya udah bisa sendiri juga boleh gitu kan. 3 menit sudah efektif, sudah oke, ya udah tinggal balik lagi ke ruangan. Sebenarnya kan kalau meditasi itu fokusnya tuh kan lebih ke teknik pernafasan, inhale, exhale. Terus tuh kan kayak ada sugesti juga, terus tuh ada observasi pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Terus tuh nanti ada seperti kayak merasakan atau memberikan support ke diri sendiri, dukungan seperti tadi melalui sugesti. Makanya itu yang menurut aku bisa menjadi satu cara mengumpulkan energi positif dan meningkatkan atau boosting that happy mood gitu. That's why kayak aku setiap pagi sekarang ini memang berusaha sebisa mungkin menyempatkan untuk meditasi seperti itu 15 sampai 20 menit. Wah, keren banget sih, Kak. Kebetulan aku belum pernah sih, Kak, meditasi. Mungkin nanti bisa dicoba juga, Kak, sama Bisa banget. Karena udah banyak kan platform-platform
yang menyediakan guides untuk meditasi gitu. Udah easy access banget kok. Jadi kayak kalau misalnya belum bisa meditasi sendiri dengan ngomong sendiri, sugesti sendiri, banyak guides yang bisa support kita meditasi lebih mudah. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Kak, untuk Kakak. Oke. Menurut Kakak, seberapa penting sih, Kak, menjaga kondisi mental seseorang, khususnya untuk mereka para karyawan agar tetap bisa bahagia di tempat kerja? Mengingatkan banyak tekanan juga ya, Kak. Belum lagi itu tekanannya dari luar pekerjaan gitu, Kak. Nah, itu seberapa penting sih, Kak, untuk jaga kondisi mental seseorang? Oke. Benar tadi kata Farah. Sebenarnya kalau kondisi mental tuh kan nggak ada yang bisa memprediksi, mengatur, ataupun mengontrol setiap harinya gitu. Karena banyak faktor, banyak aspek yang mempengaruhi. Entah itu tadi kan kayak lingkungan luarnya, mungkin keluarga, mungkin pasangan, mungkin teman kantor, mungkin bos, mungkin bawahan gitu. Mungkin pihak eksternal, banyak banget lah pokoknya yang bisa mempengaruhi. Atau mungkin ada trauma masa lalu, masa kecil yang bisa banget mempengaruhi mental kita sampai hari ini gitu kan. Banyak hal yang mempengaruhi. Tapi di sisi lain penting juga menurut aku untuk bisa menjaga mood, menjaga rasa bahagia. Karena di sisi lain itu juga bisa bermanfaat baik bagi orang banyak di sekitar kita, itu juga bisa bermanfaat baik buat kita gitu. Karena ketika kita happy, kita akan bisa lebih positif menghadapi hari-hari kita gitu. Nah, gimana caranya misalnya walaupun lagi mikirin nih, aduh akhir bulan nih tagihan gue misalnya lalala lili atau mungkin aduh keluarga gue lagi sakit nih, lagi dirawat di rumah sakit atau mungkin aduh ini habis kecelakaan dan sebagainya. Mungkin banyak hal-hal yang bikin kita mentally disturbed, tapi satu cara yang bisa men-tackle itu atau bisa meng-overcome itu adalah kalau menurut aku ya, dan berdasarkan pengalaman aku adalah untuk tetap bersyukur satu hal. Karena ketika aku bersyukur, apapun masalahnya, seberat apapun, itu aku bisa kayak coba, oh ya udah nggak apa-apa. Gue akan bisa menghadapi semua ini dengan baik, dengan positif, dengan cara yang oke. Dan gue akan menang. That's why kayak dengan bersyukur, nah setuju kan? Dan dengan Iya, bersyukur itu biasanya pikiran perasaan itu kayak lebih positif aja. Nggak tau kalau aku selalu mikir kayak gitu. Kayak ketika aku mengucapkan syukur nih, thank you gitu kan, thank you God, atau ya terima kasih Tuhan, atau mungkin alhamdulillah gitu kan. Kayak itu pasti akan secara nggak langsung tuh, oh ya ampun ternyata gue masih bernafas nih sekarang, gue masih bisa makan nih sekarang, gue bisa jalan nih. Jadi itu kayak hal-hal kecil itu yang bikin kita jadi ternyata happy juga, walaupun mungkin sebenarnya di belakang-belakang nih pressure-nya banyak nih, trouble-nya, problems-nya banyak nih gitu kan. Nah, selain bersyukur, kalau menurut aku ya, berdasarkan pengalaman aku, adalah finding purpose, jadi tujuan. Jadi nggak cuma long-term purpose, tapi juga daily purpose-nya. Jadi kita tuh bangun buat apa sih gitu. Dulu, kalau boleh sharing nih ya, boleh sharing ya, Far? Jadi boleh kalau banget. jadi kalau dulu aku tuh paling males bangun pagi. Aku tuh mungkin kalau orang rumah ya, kalau orang rumah aku taunya dulu aku tuh bangun jam 9, jam 10 gitu. Itu apalagi saat-saat pandemi itu wow, itu luar biasa. Cuma ketika ada turning point, itu tuh aku mulai merasakan pentingnya bangun pagi karena aku tahu purpose-ku di pagi hari itu apa gitu. Nah, gimana cara nyari purpose-nya? Jadi kalau aku rumusnya adalah lakukanlah apa yang kita suka di pagi hari. Karena itu yang bakal bikin kita semangat untuk bangun. Jadi kayak aku kan suka banget berjemur matahari karena matahari itu tuh bikin seger aja, bikin muka fresh dan lain sebagainya. Nah, jadi aku suka ngejar matahari. Nah, that's why tiap pagi tuh aku bikin planku tuh ya kayak tadi, meditasi sambil dengerin musik. Jadi setiap pagi sekarang tuh aku bangun jam 6 itu, bangun bisa dikatakan tidak mengeluh gitu. Bukan kayak, udah pagi, hari Senin, hari Selasa gitu. Enggak, tapi kayak, oke, udah pagi. Langsung cabut minum dan sebagainya, cabut ke atas, keluar, langsung deh duduk di bawah matahari gitu. Jadi find purpose, tidak hanya long term purpose, tapi setiap harinya. Apa sih yang mau kita lakuin hari ini, tujuan kita tuh apa sih, jadi kita bisa semangat untuk bangun pagi, jadi mood kita bisa terus terjaga, bisa terus happy. Nah terus kalau yang ketiga ya, kalau yang aku pahamin, itu adalah finding core, intinya, benang merahnya. Mungkin teman-teman juga beberapa bingung gitu kan. Kak Grace ini lulusannya keperawatan, tapi kerjanya jadi project assistant. Bener nggak, Far? Bener ya? Iya, bener sih, Kak. Aku Bener juga kan? ada bingung sih, Kak. Nah, karena nggak cuma Farah yang nanya seperti itu. Banyak banget yang bertanya-tanya. Lulusan keperawatan, tapi sekarang jadi project assistant. Punya project side hustle finance gitu kan. Jadi sebenarnya Kak Grace ini maunya apa sih gitu? Pasti kan gitu bertanya kan. Oke, jadi sebenarnya itu yang ketiga ini berhubungan sama itu, yaitu finding core. Mungkin kalau orang ngelihat kayak, ih kok lu beda banget sih, jauh banget sih field-nya gitu. Tapi begitulah kenyataannya, karena tidak semua hal yang kita lakukan itu atau mungkin tidak
selamanya dunia ini tuh harus menyesuaikan dengan apa yang kita mau. Sometimes kita yang harus menyesuaikan dengan apa yang di-provide oleh dunia ini gitu. Banyak sekali kan kalau misalnya aku baca di sosial media, di Instagram dan lain sebagainya kayak, aduh pekerjaan gue nih nggak sesuai passion, gue nggak suka ngerjainnya gitu. Banyak kan, Pak. Gue nggak mau ngerjain ini karena ini nggak sesuai passion gue dan lain sebagainya. Ya mereka itu nggak salah menurut aku. Tapi kalau di prinsip aku, di value aku, sebenarnya tidak selamanya pekerjaan yang kita miliki itu harus sesuai sama passion. Tapi gimana caranya supaya kita tetap happy walaupun itu tidak sesuai passion adalah dengan mencari core-nya, kalau menurut aku ya. Jadi misalnya aku, passionku tuh apa sih sebenarnya? Oh, passion aku tuh sebenarnya belajar. Aku tuh suka belajar hal baru kan. Gimana ya belajar hal baru? Tapi kalau belajar hal baru, ya udah baiknya jadi peneliti nggak sih gitu kan? Kan peneliti, meneliti hal-hal baru tuh. Tapi nggak selamanya jadi peneliti. Ternyata di pekerjaan yang sekarang, gue nemu nih hal-hal baru setiap hari. Setiap hari project baru, setiap hari ketemu orang baru. Dengan ketemu orang baru, banyak insight baru dan sebagainya. That's why I love my job gitu. Maksudnya, setiap hari gue banyak hal-hal baru. Dan ternyata walaupun berbeda dari kuliahku yang nursing, berbeda field-nya sangat jauh 180 derajat, tapi aku tetap bisa maintain happiness, maintain semangat, maintain purpose-nya karena aku tahu core-nya tuh sebenarnya tetap inline, tetap sama, yaitu aku belajar hal baru setiap harinya dari pekerjaan aku. Gitu. Sebenarnya kalau menurut aku finding core itu penting untuk menjaga happiness, untuk menjaga mood, menjaga semangat, motivasi. Karena dengan itulah kita bisa tahu, oke, ini hidup gue ternyata apa yang gue lakuin tuh masih related kok sama apa yang gue suka. Walaupun mungkin field-nya beda drastis atau mungkin tidak berhubungan dan lain sebagainya. Itu bisa dicari semuanya dan itu bisa bikin mood kita makin naik, bikin mood kita jadi happy. Seperti itu. Panjang ya? Ya nggak apa-apa Kak. Oke Kak, makasih banyak ya Kak Grace atas Yes. waktu dan kesempatannya. Very welcome, very pleasure. Sharing-sharing nih Kak di Broker Podcast kita kali ini. Thank you banget juga waktunya Farah dan teman-teman semua ya. Udah Iya, invite aku nih. Yes. semoga sharing kita kali ini tuh bisa memberikan banyak manfaat ya Kak bagi Amin. orang lain. Yes, hopefully. Amin. Nah, oke Sobat Yasmin, dari aku pribadi menyimpulkan bahwa kebahagiaan karyawan itu sangatlah penting dan juga berpengaruh pada kualitas kerja atau perusahaan itu sendiri. Namun beberapa hal juga bisa menyebabkan kebahagiaan atau semangat kita menurun nih. Salah satunya adalah rekan kerja yang toksik, ya kan? Dan untuk mengatasinya, kita bisa menerapkan konsep mindfulness yang sudah tadi dijelaskan oleh Kak Grace ya, ada meditasi ya Kak. Yes, Ada betul. meditasi. Iya, dan itu kita ngelakuin harus dari diri kita sendiri, bukan disuruh Betul. orang lain terus kita ngelakuin. Kalau misalkan kita ngelakuin karena disuruh orang lain, buat apa gitu ya? Betul. Jadi nggak Pasti ikhlas benefitnya nggak ya dapat. kesannya. Betul, betul banget. Jadi nggak ikhlas. Betul, jadi dimulai dari kita sendiri karena itu juga untuk kita sendiri. Mhm. Nah, gimana nih Sobat Yasmin? Seru banget kan ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak ya karena sudah mendengarkan Broker Podcast dari awal sampai akhir. Nah, buat Sobat Yasmin yang pengen tahu informasi seputar dunia kerja lainnya, tenang aja, Broker Podcast kita bakalan ada tiap minggu loh. Broker Podcast, tempatnya kamu mencari informasi seputar pekerjaan. Oh iya, jangan lupa juga nih untuk follow kita di Instagram dan website yasmin.or.id supaya kalian selalu dapat info terupdate dari kita. Oke, aku Farah pamit undur diri. Keep healthy, stay tuned, and see you later. Bye-bye.